warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita kembali berkumpul dalam agenda pertemuan kelompok. Sebelum saya mulai pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah menyediakan ruang untuk kita pertemuan kelompok. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu dan saudara-saudara yang sudah berkenan menghadiri pertemuan kelompok pada hari ini. Baiklah ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi untuk kita mengulas balik pertemuan tempo lalu adalah mengenai layanan kehamilan bagi ibu hamil. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi modul 3 mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Kita masuk ke sesi 2 Bu ya, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Dan yang saya mau sampaikan adalah langkah 1. Jadi fokus kita adalah mengenai memberikan ibu hamil makanan, memastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Oke. Di sini ada ibu-ibu yang hamil? Tidak. Tidak ya, oke Bu. Jadi walaupun nggak ada yang dihamil di sini, jadi hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa ibu hamil harus mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Kenapa Bu? Karena ibu hamil itu berbadan 2 Bu ya. Jadi selain untuk dirinya sendiri, ada juga yang harus dipikirkan asupan gizinya. Contohnya, atau asupan gizi itu maksud saya diberikan kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Oke Bu, jadi ibu hamil harus memenuhi kebutuhan gizi dan memastikan makanan yang dia konsumsi adalah sehat. Menurut ibu-ibu, ketika hamil Bu ya, apa yang ibu konsumsi Bu? Buah. Oh iya, baik sekali Ibu Siti, betul. Buah. Buah itu salah satu vitamin di dalam makanan yang sehat. Jadi kalau buah itu vitamin, ada juga lagi nasi. Nasi itu masuk ke karbohidrat. Kemudian protein hewani dan nabati. Protein hewani bisa daging ikan, daging ayam, atau daging sapi. Kemudian protein nabati itu dapat kita ambil dari kacang-kacangan seperti tempe, tahu ya. Kemudian ibu juga harus memastikan ibu-ibu memakan sayur-sayuran. Nah, kemudian di samping sayuran harus ada juga kandungan yang namanya vitamin dan mineral. Nah, vitamin ini banyak didapati dari buah-buahan Bu. Buah-buahan yang di sekitar kita aja seperti pepaya, pisang itu sudah baik dan cukup untuk memenuhi gizi untuk ibu hamil. Nah, oke. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Bagaimana Bu keadaan ketika hamil? Pusing atau gimana Bu? Tergantung Pak, nggak semuanya. Oke, iya Bu ya. Jadi terima kasih Ibu responnya. Jadi ibu hamil itu kebanyakan mengalami pusing dan sering kelelahan. Kenapa? Ternyata ibu hamil ini banyak atau ada kemungkinan untuk kurang jumlah darahnya, sehingga harus mengkonsumsi yang namanya tablet tambah darah.
Nah, tablet tambah darah ini biasanya bisa kita dapati di posyandu atau polindes terdekat, puskesmas terdekat. Nah, di samping ibu memenuhi kebutuhan makanan asupan makanan yang bergizi dan sehat, ibu juga harus rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Baik. Ya, Bu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, Bu? Tidak, Pak. Tidak, Bu ya. Oke, baik. Kalau tidak, saya akan melanjutkan pemaparan saya. Ibu tahu nggak? Ternyata di dalam kehamilan harus ada peran dari anggota rumah tangga. Bisa suami atau mertua atau orang tua dari ibu hamil itu. Jadi dukungan yang saya maksud adalah mereka mendukung atau mendorong ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat agar ibu dan anak tercukupi nutrisinya. Begitu, Bu ya. Jadi mulai sekarang ibu hamil memang harus kita perhatikan, Bu. Seperti contohnya suami harus lebih perhatian kepada ibu hamil. Mengapa? Karena ibu hamil ini nggak boleh capek, Bu. Nggak boleh capek. Jadi perlu dibantu. Jadi kegiatannya sehari-harinya harus kita bantu dan untuk mendukung dan memudahkan ibu hamil agar ibu hamil tidak kelelahan, begitu, Bu ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Tidak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada berarti artinya sudah paham semua, Bu ya. Nah, Ibu, yang saya mau tekankan pada hari ini adalah pastikan ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian pastikan ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian perlu adanya dukungan dari anggota keluarga untuk memastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengkonsumsi tablet tambah darah, dan membantu ibu hamil. Oke, Bu, sampai di sini saja yang kami saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.